Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tanfa'u man qalaha yawma liqa'ih. Wa ashhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh man la nabiyya ba'da amma ba'd. Akhi wa ukhti shaimin shaimat, hafizakumullahu jami'an. Ilmu adalah sesuatu yang sangat penting, yang mesti kita ketahui. Di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illahu. Ketahuilah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat yang mulia ini, bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita berilmu. Bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan dorongan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang berilmu. Karena tanpa ilmu bagaimana kita menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala? Tanpa ilmu bagaimana kita bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Tanpa ilmu bagaimana kita melakukan pintu-pintu kebaikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Shaimin shaimat, akhi wa ukhti fillah. Kita sekarang berada di dalam bulan Ramadan. Kita sekarang berada di dalam bulan yang penuh berkah. Bagaimana keberadaan kita dalam bulan Ramadan? Sesuatu yang penting, yang mesti selalu kita ketahui dan hadir dalam jiwa kita. Bagaimana Ramadan yang kita lakukan berdiri di atas ilmu yang benar. Karena banyak orang-orang yang melewati Ramadan tanpa ilmu, tanpa bimbingan Nabi Muhammad SAW, maka ibadah-ibadah Ramadan yang menjadi sia-sia. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-jaw' wal 'atas, kata Nabi SAW. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan, tapi ternyata mereka tidak mendapatkan ganjaran-ganjaran dari puasa yang mereka lakukan, di mana mereka melakukan ibadah Ramadan, akan tetapi mereka hanya mendapatkan sekedar lapar dan dahaga saja. Betapa meruginya orang-orang yang seperti itu. Seharusnya mereka mendapatkan ampunan dari Allah, seharusnya mereka mendapatkan rahmat dari Allah, seharusnya kita bisa meraih itqun minan nar. Tapi karena ibadah Ramadan, ibadah puasa yang kita jalani, laisa ala ilmin wa ala huda, bukan di atas ilmu dan bukan di atas petunjuk yang datang dari Nabi SAW, sehingga ibadah pun sia-sia. Akhi wa ukhti fillah, Nabi kita yang tercinta SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak terdapat amalan itu di atas perkara kami, laisa alaihi amruna fahuwa raddun, maka amalan itu ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Penting bagi kita untuk mengetahui fikih-fikih Ramadan. Penting bagi kita untuk mengilmui fikih-fikih Ramadan. Seharusnya ilmu tentang Ramadan kita jadikan bekal kita menjelang bertemu dengan bulan Ramadan. Sebelum datang bulan Ramadan, 1 bulan, 2 bulan, kita mesti mendalami ilmu yang terkait dengan Ramadan, yang terkait dengan puasa. Apa saja yang menjadi kewajiban-kewajiban bagi kita, apa saja yang menjadi rukun, apa saja yang menjadi sunnah-sunnah agar kita amalkan, apa saja yang menjadi perkara-perkara yang dibenci, bahkan perkara-perkara yang dengannya batal ibadah puasa kita. Berapa banyak orang yang batal ibadah puasanya, akan tetapi innahum la yastash'ir, mereka tidak merasakan ibadah Ramadannya telah batal dan tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu salah satunya faktor karena ibadah Ramadan yang mereka jalani laisa ala ilmin wala ala huda, bukan di atas ilmu dan bukan di atas petunjuk yang datang dari Nabi SAW. Tapi ma'asyal muslimin, Ramadan masih bersisa. Alhamdulillah kita sudah masuk bulan Ramadan. Siapa di antara kita yang belum berilmu tentang Ramadan? Mari kita bertanya, mari kita membaca, mari kita duduk di majelis-majelis ilmu yang biiznillah di dalam bulan Ramadan juga banyak disampaikan majelis-majelis ilmu yang terkait dengan hukum-hukum seputar Ramadan. Kita pahami, kita amalkan, kita ilmui, dan kita terapkan sesuatu yang tidak kita ketahui. Bertanya kita kepada guru-guru kita. Walillahilham. Di kota yang kita tinggal ini, bahkan di negeri yang kita tinggal ini, berapa banyak di antara guru-guru kita yang mengajarkan ilmu-ilmu seputar Ramadan sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad SAW. Penting ilmu untuk Ramadan, dan bahaya andaikan Ramadan yang kita lakukan bukan di atas ilmu dan bukan di atas petunjuk yang datang dari Nabi SAW, akan menjadikan amalan kita sia-sia, tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekedar kita mendapatkan dahaga saja, sekedar kita mendapatkan lapar saja, kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah, kita tidak mendapatkan rahmat, dan kita tidak mendapatkan itqun minan nar. Nas'alullah as-salamatal afiyah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan ampunan kepada kita dan menjauhkan kita dari orang-orang yang tidak berilmu
seputar Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Taala, semoga Allah selalu membimbing kita memahami perkara-perkara agama, terkhusus hukum-hukum terkait dengan Ramadan yang sedang kita berada di dalamnya. Semoga Allah menerima amalan ibadah yang kita lakukan. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.